Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Aji Tunggul Nogo. Bertepatan sore ini kita akan mengungkap sejarah atau pengambilan barang-barang bersejarah, yaitu tujuan semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Saya jelaskan lagi, di channel YouTube kita ini Aji Tunggul Nogo ini sama dengan channel Dunia Gokong. Tujuan hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilan dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Apabila kalau Anda melihat dari sisi bendahnya, karena bendahnya itu semuanya buatan manusia, dan ada dua versi pembuatan manusia, ada manusia zaman sekarang dan ada manusia zaman dulu. Yang mau kita ungkap sejarahnya ini yaitu pengambilan atau pembuatan barang-barang atau pembuatan manusia terdahulu. Karena kalau pembuatan barang orang-orang terdahulu itu ada unsur sejarahnya dan ada unsur kekuatan mistiknya. Nah, unsur kekuatan dari gaib itu kekuatan itu semuanya. Kekuatan itu dasarnya dari kekuatan sosok makhluk jin, yang tujuan hanya semata-mata hanya untuk menyesatkan dan membawa kita bukan ke jalan Allah, tetapi ke jalan jin dan setan. Itu. Dan saya jelaskan lagi kepada permisa, dari sisi penarikan atau pengambilan barang pusaka, jangan melihat dari sisi pengambilan. Apabila kalau Anda yang percaya dari sisi pengambilan, tujuan kita semata-mata dari sisi pengambilan, yang bagi Anda yang percaya, tujuan kita hanya satu, yaitu untuk mendekatkan, untuk membuktikan kepada masyarakat bagi yang percaya pengambilannya, karena sistem dari pengambilan kita tidak memakai mediator sosok makhluk jin, tidak juga memakai sesajen-sesajen atau meminta dari sosok makhluk jin tersebut, karena hal-hal yang seperti itu akan menyimpang dari syariat Islam. Maka dari situ, bagi orang yang percaya pengambilannya, kita memakai kebatinan, pernafasan, dan ayat-ayat Allah. Karena segala sesuatu itu bisa terwujud dan bisa terlaksana itu dari kebesaran dan ayat-ayat Allah. Jadi bagi Anda yang percaya untuk pengambilannya, lebih baik kita memakai zikir, pernapasan, atau memakai dari kebatinan. Itu lebih baik, karena posisi yang seperti itu tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Dan kita sebagai manusia yang mempercaya pengambilannya, lebih banyak kita lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada sosok makhluk-makhluk tersebut, apalagi sejenis benda-benda pusaka. Bagi Anda yang tidak percaya dengan pengambilan barang pusaka atau pengambilan atau penarikan, itu lebih bagus, ya. Itu lebih bagus kalau Anda tidak percaya. Tetapi tujuan misi kita bukan pengambilannya, tetapi tujuan misi kita ialah untuk mengungkap sejarah. Tetapi bagi Anda yang tidak percaya, itu lebih bagus. Dan lebih bagus lagi kalau Anda tidak percaya itu, Anda dekat dan percaya kepada Allah. Jangan Anda tidak percaya dengan pengambilan barang pusaka, tetapi Anda sifat, tingkah laku, niat dan tujuannya semata-mata hanya merugikan orang. Jadi masih enak dan masih mending orang yang percaya dengan hal gaib, hal mistik, tetapi dia yakin dan percaya kepada Allah, tetapi dia beribadahnya lebih kuat dan lebih yakin untuk beribadahnya daripada orang-orang yang tidak percaya dengan hal gaib, tetapi masih menyimpang dari syariat Islam. Contoh, seandainya dia tidak percaya dengan hal mistik, hal gaib, atau Anda berkata ini trik sulap, ya, atau Anda bilang ini hanya pembodohan publik. Anda berkata itu trik sulap, Anda berkata itu pembodohan publik, tetapi perilaku dan tingkah laku Anda banyak merugikan orang, itu nggak baik, ya. Orang bisa melihat dari sisi pembicaraan kita, orang bisa melihat dari cara pembawaan kita. Apabila kalau kita tidak percaya tetapi tingkah lakunya
hanya untuk tujuannya untuk membodoh-bodohi orang, tujuannya hanya untuk menjatuhkan harga diri orang, tetapi tingkah laku Anda banyak merugikan orang. Di belakang Anda, di belakang layar Anda melakukan lebih hal buruk lagi daripada yang ini, berarti yang sama aja Anda bohong. Lebih baik Anda berpindah agama, lebih baik Anda jauh dari sisi agama. Ini yang saya jelaskan, ya. Yang jepit, Yang jepit mati. iya, yang komen Ya, mati. itu bisa Hah? pencet. Oke, udah hidup. Tadi hidup enggak? Itu tadi. Oke, kita pegang aja, ya. Biar aku pisau nengok lihat itu. Oke. Jadi pemirsa, kita jelaskan secara mendetil ini. Tujuan semata-mata bagi orang yang percaya, ayo kita dekat kepada Allah. Bagi yang nggak percaya, ayo jangan suka mengkritik orang, tetapi di belakang Anda mengkritik orang, cabut aja itu, nggak mau hidup. Cabut aja. Ayo kita sama-sama kita mengungkap sejarah. Jangan hanya berkata suka mengkritik orang, tetapi perilaku Anda, kelakuan Anda lebih buruk dari orang-orang yang lain. Ini yang saya jelaskan, ya. Jadi tujuan kita misi sekarang ini, kita akan masuk ke dalam, ke lokasi dalam. Kita akan telusuri. Jikalau kita akan menemukan benda-benda bersejarah, kita akan ungkap benda bersejarahnya, ya. Tapi jikalau seandainya ada unsur sejarahnya, kita ungkap. Tetapi kalau seandainya kita dapat itu, barang-barang yang kita dapat itu bermanfaat dan bisa untuk diberikan cenderamata, kita akan berikan sebagai cenderamata. Tetapi kalau seandainya barang-barang tersebut itu tidak bisa diberikan cenderamata, atau seperti barang itu akan menyimpang dari syariat Islam, kita akan hancurkan. Ini kita jelaskan. Jadi tujuan kita ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, agar supaya kita sebagai beragama Islam lebih dekat kita kepada Allah daripada kita mendekatkan diri kepada sosok jin dan setan. Itu. Karena kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada sosok jin dan setan, kita tidak akan pernah selamat baik dunia maupun akhirat, ya. Ini yang kita jelaskan. Karena kita hidup di Indonesia ini, kita hidup di dunia ini semata-mata hanya satu, yaitu untuk beribadah dan sujud hanya kepada Allah, bukan dengan orang-orang lain. Apalagi seperti orang-orang yang mengaku diri dia pintar, mengaku diri dia sok bersih, mengaku diri dia sok lebih baik, tetapi perilaku dan tingkah lakunya lebih buruk daripada orang-orang yang lain. Ini yang saya jelaskan. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Kita memakai mediator garu. Yang kedua, kita memakai mediator minyak, ya. Jadi kita menggunakan dua ini semata-mata hanya untuk melengkapkan diri kita, agar supaya pengambilan barang itu lebih mudah dan lebih konsentrasi. Itu aja yang saya jelaskan. Kita akan masuk ke lokasi dalam, kita akan selusuri, mudah-mudahan bisa kita temukan. Ayo Kang. Oke, pemirsa, kita sudah masuk di lokasi dalam. Cuaca kayaknya nggak mendukung hari ini, Kang. Itu pemirsa. Karena hari masih sekitar jam 4, tapi cuaca atau udah begitu gelap. Takutnya nanti kita konten di turun hujan. Oke, pemirsa, coba kita ke sana.
Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita belum tahu sosok sinar ini berupa apa. Nanti coba kita wujudkan atau kita bacakan doa-doa ruqyah. Jikalau kita sudah membacakan doa ruqyah ini, sosok sinar itu masih tetap ada, berarti sosok sinar ini sejenis makhluk jin, berarti dia ada sejenis bendahnya. Tetapi kalau seandainya kita sudah bacakan doa ruqyah, kalau sosok sinar itu menghilang, berarti sosok jin ini tidak ada benda pusakanya atau rumahnya. Ya, ini coba kita selusuri dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lillahi hukum illahu wa ilahi. Allahu la ilaha illa huwa. La yadh'u sanad. Aqum ma fis samawati. Zadda yashba'u lahu. Ayya'lamu. Aisyaku. Wa la ya'lamu. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke pemirsa, kita sudah bacakan doa, tetapi sosok sinar ini masih tetap menyala, tetapi menyalanya nggak begitu terang, sedikit redup, karena dia berpengaruh disebabkan redup karena kita membacakan ayat-ayat atau doa-doa ruqyah. Jadi kekuatan barang ini akan melemah dengan kekuatan dan ayat-ayat tersebut yang kita bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan dan bisa kita nyatakan. Tetapi sebelum kita bisa mewujudkan benda pusaka ini, terlebih dahulu untuk kameramen kita untuk menyelusuri agar supaya barang-barang ini real. Ini ada sarang semut ya. Oke. Ini sarang semut ya, bisa. Coba kita bacakan. Potong dulu, lihat dulu dekat-dekat. Iya, udah. Ini semuanya banyak ya. Oh, gini nih syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa. Tadi ada nggak tadi Kang? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sekarang ini udah ada kan? Iya, udah ada. Alhamdulillah pemirsa. Ini tadi sudah dilihat posisinya masih di gaib. Alhamdulillah setelah kita wujudkan membacakan doa ruqyah, ternyata terwujud, kita mendapatkan sosok batu kecombong pemirsa. Ya. Ini coba dilihat dulu. Ini sosok batu kecombong. Ya. Ini penunggunya. Kalau wujud palsunya kita lihat, wujud palsunya sejenis sosok macan kumbang atau macan hitam ya pemirsa. Penunggunya satu. Ini dulu dipakai untuk berperang ya, berperang untuk melawan musuh, agar supaya musuh itu tidak berani menghadapi orang yang memegang benda pusaka ini. Nanti kita akan selusuri apabila kalau seandainya sosok makhluk jin itu masuk, makhluk jin di dalam benda ini akan mengganggu kenyamanan manusia atau akan membawa ke jalan yang nggak benar, nanti kita akan hancur, kita akan doakan atau kita lebur ya pemirsa. Oke, coba dipegang dulu, kayaknya masih ada satu lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru sa'abasin iyakum. Allahumma salli. Allahumma salli. La hawla wa la quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata.
Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata ini nah barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasangan dengan yang batu tadi pemirsa. Berarti dua benda pusaka ini kepunyaannya satu orang. Coba dikeluarkan dulu Kang. Ini unik batunya ini. Ini yang satunya ini unik. Yang satunya ini kalau penunggunya tipu muslihatnya sosok seorang kiai ya. Ini memang dua benda ini memang bermanfaat bagi orang yang di waktu masih hidup. Karena dulu dipakai untuk menjaga wilayahnya atau dipakai untuk berperang. Karena orang-orang zaman dulu memang sangat membutuhkan sekali benda-benda pusaka seperti ini. Tujuannya untuk mempertahankan wilayah atau kerajaannya. Tetapi kalau untuk zaman sekarang itu sangat tidak pantas. Karena kenapa? Karena nggak ada lagi kita untuk menjaga wilayah dan kerajaan. Karena di zaman sekarang udah zaman merdeka. Yang sekarang ini banyak orang mencari untuk menjaga, bukan menjaga wilayah atau kerajaannya, tetapi menjaga ekonominya agar supaya meningkat. Di situ terkadang manusia itu memburu benda-benda pusaka seperti ini. Tujuannya untuk meningkatkan rezekinya, meningkatkan untuk kenyamanannya agar supaya tidak diserang orang, terus meningkatkan juga dari sosok benda-benda makhluk gaib agar supaya tidak diserang dengan orang-orang atau makhluk gaib yang akan mengganggu kenyamanannya. Tetapi untuk zaman sekarang ini benda-benda pusaka seperti ini yang mengandung unsur khodam sosok makhluk jinnya Islam melarang kalau untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang ini nggak sama dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu masih Islam belum begitu menyebar luas, dan di situ juga manusia memang sangat membutuhkan kekuatan sosok makhluk jin. Tujuannya untuk menjaga atau berperang agar supaya untuk tujuan untuk kemenangan. Ya, ini saya jelaskan. Jadi benda-benda yang seperti ini apabila kalau seandainya ini bermanfaat untuk pemanis tangan sejenis batunya, kita akan berikan sebagai cenderamata. Tetapi kalau khodamnya ini berkemungkinan akan kita buang atau kita akan lebur atau kita akan lepaskan khodamnya, karena tujuannya semata-mata agar supaya orang yang kita berikan sebagai cenderamata ini tidak menyimpang dari syariat Islam. Ini yang saya jelaskan ya. Alhamdulillah hari ini kita sukses untuk pengambilan dua benda pusaka. Karena cuaca ini kita takut nanti akan datang guyurnya hujan. Untuk sementara ini kita istirahat dulu sejenak. Kita melihat cuaca. Kalau seandainya cuaca ini misalnya bisa lebih terang atau tidak berguyur hujan, kita akan lanjut lagi untuk konten yang berikutnya.
Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah sukses pengambilan 2 benda pusaka, yaitu satu sosok sejenis batu. Kita nggak tahu batu apa ini, karena batunya ini coraknya warnanya berbeda-beda, kayak seperti serat kayu, ya Kang Yosi ya. Iya. Kayak seperti serat kayu, ada warnanya. Nah, Kayak batu fosil. ya kayak batu porsil. Gua nggak tahu, yang tahu nah ini Kang Nanang hobi dengan batu. Nah, yang kedua kita mendapatkan batu kecombong, ya. Itu. Alhamdulillah hari ini sukses kita pengambilan barang pusaka, dan tujuan juga kita sudah mengungkap sejarahnya. Ternyata barang pusaka ini ada mengandung unsur khodam dan kekuatannya. Mungkin itulah yang bisa kita jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau seandainya ada kekurangan, saya yang bernama Kang Dede memohon maaf atas kehilapan dan kesalahan atau perkataan saya. Jikalau seandainya itu perkataan saya itu benar, kebenarannya itu datangnya dari Allah, bukan dari diri saya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dimatikan dulu Kang Yosi, kita keluar aja tuh. Nyamuk enggak akan banyak nih. Nih, sama dulu. Itu kasihkan aja, nanti kita buang dulu isinya Kang Yosi ya. Buang dulu isinya, nanti baru kita kasihkan cendera mata. Jadi kalau ada yang bilang katanya, kalau ada yang bilang nggak usah dibuang, nggak boleh, harus dibuang itu. Takut nanti orang yang menggunakannya salah guna. Kayaknya banyak nih ntar nyamuk Sok-soknya nyamuknya. Iya. Kita pindah ke sana kayak ya sih, mudah-mudahan sana katik nyamuknya isi. Iya. Kakek, istirahat dulu. Wah, nggak turun hujan lah. Pisang apa nih? Pisang lelen ya? Kenapa tidak nanam pisang Ambon nih? Karena apa? Ini Ambon pendek. Kurang pupuk nih. Pupuk-pupuk kan buahnya. Oke pemirsa, kita istirahat dulu sejenak. Kita ngopi-ngopi dulu. Selesaikan nanti kita ngopi, kita akan lanjut lagi. Ya. Kita istirahat dulu sejenak. Kita tutup dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kelakang Nanang.